Pada pertemuan berikut, kita akan bahaskan review PAT untuk materi integral tak tentu. Untuk soal yang pertama, hasil dari integral dalam kurung 4x pangkat 3 kali akar x tambah 8 kali akar x pangkat 5 tambah 2 dx adalah. Baik, kita akan jawab ya. Ini soalnya tadi kita buat jadi bentuk seperti ini ya, sama dengan integral 4x pangkat 3 kali x pangkat setengah tambah 8 kali x pangkat 5/2 tambah 2 dx ya. Tentunya dengan mengubah akar x ini jadi x pangkat setengah, ini jadi x pangkat 5/2 ya. Kemudian kita operasikan dulu ya, x pangkat 3 kali x pangkat setengah menjadi x pangkat 7/2 ya, sehingga dirubah menjadi sama dengan integral 4x pangkat 7/2 tambah 8x pangkat 5/2 tambah 2 dx. Kemudian kita integralkan ya, 4/7/2 tambah 1 x pangkat 7/2 tambah 1 tambah 8/5/2 tambah 1 x pangkat 5/2 tambah 1 tambah 2x tambah c, karena ini integral tak tentu ya. Sama dengan 8/9 x pangkat 9/2 tambah 16/7 x pangkat 7/2 tambah 2x tambah c. Kita ubah sedikit bentuknya menjadi sama dengan 8/9 x pangkat 4 kali akar x tambah 16/7 x pangkat 3 kali akar x tambah 2x tambah c. Tentunya dengan mengubah ya, x pangkat 9/2 menjadi x pangkat 4 kali x pangkat setengah, x pangkat 7/2 menjadi x pangkat 3 kali x pangkat setengah. Sampai sini paham ya? Berikutnya untuk soal yang kedua, hasil dari integral x pangkat 4 tambah x kali akar pangkat 3 dari x pangkat 2 per akar x pangkat 5 dx adalah. Baik, kita akan jawab ya. Ini kita buat menjadi sama dengan, ini serbuat dalam kurung dulu seperti ini. Kemudian ini penyebutnya terpisahkan ya. Jadi ditulis x pangkat 4 per akar dari x pangkat 5 tambah x kali akar pangkat 3 dari x pangkat 2 per akar x pangkat 5 dx ya. Kemudian ini kita operasikan dulu integral x pangkat 4 ya. Ini pembagian bilangan pokok sama, maka pangkat dikurang ya. Tulis x pangkat 4 kurang 5/2, ini tambah x pangkat 5/3 dikurang 5/2 dx ya. Disederhanakan menjadi integral x pangkat 3/2 tambah x pangkat negatif 5/6 dx. Kita integralkan ya, ditulis menjadi 1/3/2 tambah 1 x pangkat 3/2 tambah 1 tambah 1 per negatif 5/6 tambah 1 x pangkat negatif 5/6 tambah 1 tambah c ya. Disederhanakan menjadi sama dengan 2/5 x pangkat 5/2 tambah 6 x pangkat 1/6 tambah c. Kemudian kita ubah bentuk menjadi sama dengan 2/5 x pangkat 2 kali akar x tambah 6 kali akar pangkat 6 dari x tambah c. Tentunya dengan mengubah x pangkat 5/2 menjadi x pangkat 2 kali x pangkat setengah ya. Jadi hasil akhirnya menjadi bentuk seperti ini. Sampai sini paham ya? Berikutnya untuk soal yang ketiga, hasil dari integral dalam kurung 6x tambah 3 kali dalam kurung x pangkat 2 tambah x tambah 1 pangkat 4 dx adalah. Oke, baik, kita akan jawab ya. Terlebih dahulu kita misalkan u dengan x pangkat 2 tambah x tambah 1. Ini ya, yang di dalam kurung. Kemudian kita tentukan du per dx nya, kita turunkan ya. Ini jadi 2x tambah 1. Lalu tentukan dx sama dengan du per 2x tambah 1 ya. Kemudian soal kita tadi, ini dalam kurung 6x tambah 3 kali dalam kurung x pangkat 2 tambah x tambah 1 pangkat 4 dx ditulis menjadi sama dengan integral 3 kali dalam kurung 2x tambah 1 kali u pangkat 4 ya. Ini digantikan dengan u. Kemudian dikali lagi dengan du per 2x tambah 1. Digantikan ya dari dx ini. Oke. Lalu lihat di sini 2x tambah 1 bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan 3 kali integral u pangkat 4 du. Kemudian diintegralkan menjadi 3/4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1 tambah c. Sama dengan 3/5 u pangkat 5 tambah c. Kita gantikan nilai u nya dengan
pemisalan tadi ya, X pangkat 2 tambah X tambah 1, sehingga diperoleh sama dengan 3/5 kali dalam kurung X pangkat 2 tambah X tambah 1 pangkat 5 tambah C. Sampai sini paham ya? Berikutnya untuk soal yang keempat, hasil dari integral dalam kurung 24X kurang 36 per dalam kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah 5 pangkat 5 dx adalah, oke, kita akan jawab ya. Kita misalkan terlebih dahulu dengan variabel U sama dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 5. Ini ya, yang di dalam kurung. Kemudian kita tentukan du per dx sama dengan 2X kurang 3 ya, turunan pertamanya. Lalu tentukan dx sama dengan du per 2X kurang 3. Jadi soal kita tadi, integral dalam kurung 24X kurang 36 per dalam kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah 5 pangkat 5 dx ditulis menjadi sama dengan integral dalam kurung 12 kali 2X kurang 3 per U pangkat 5 kali du per 2X kurang 3. Tentunya dengan mengganti dalam kurung dengan variabel U ya. Ini kita faktorkan menjadi 12 kali 2X kurang 3. Kemudian dx-nya du per 2X kurang 3. Perhatikan di sini, sama-sama 2X kurang 3 bisa disederhanakan menjadi sama dengan 1, sehingga didapat sama dengan integral 12 kali U pangkat negatif 5 du ya. Ini naik ke atas pangkat negatif jadinya ya. Kita integralkan sama dengan 12 kali 1 per negatif 4 U pangkat negatif 4 tambah C. Kita sederhanakan menjadi sama dengan negatif 3 kali dalam kurung X pangkat 2 kurang 3X tambah 5 pangkat negatif 4 tambah C. Tentunya dengan mengganti U-nya dengan pemisalan tadi ya, X pangkat 2 kurang 3X tambah 5. Hasil akhirnya menjadi sama dengan negatif 3 per X pangkat 2 kurang 3X tambah 5 pangkat 4 tambah C ya. Pangkat negatif 4 ini kita oper ke bawah menjadi pangkat positif. Paham ya sampai sini? Berikutnya untuk soal yang kelima, diketahui gradien garis singgung kurva adalah dy per dx sama dengan 4x kurang 7 dan kurva melalui titik negatif 1,4. Maka titik potong kurva dengan sumbu y adalah, baik kita akan jawab ya, dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 4x kurang 7. Maka dari sini untuk nilai y sama dengan fx sama dengan integral f aksen x dx sama dengan integral 4x kurang 7 dx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 7x tambah c. Kurva melalui titik negatif 1,4, maka diperoleh konstanta C sebagai berikut. Ini persamaan kurvanya, y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 7x tambah C. Kemudian kita substitusi ya, nilai y-nya sama dengan 4, nilai x-nya sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh 4 sama dengan 2 kali negatif 1 pangkat 2 kurang 7 kali negatif 1 tambah C. Kita operasikan 4 sama dengan 9 tambah C. Nilai C sama dengan negatif 5. Persamaan kurva tersebut adalah y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 7x kurang 5. Tentunya dengan mengganti nilai C yang di sini menjadi sama dengan negatif 5. Titik potong kurva dengan sumbu y artinya x sama dengan 0. Kita substitusi ya, nilai x-nya sama dengan 0 ke persamaan kurva tadi. Diperoleh y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 kurang 7 kali 0 kurang 5. Dan didapat nilai y sama dengan negatif 5. Jadi titik potong kurva dengan sumbu y adalah 0, negatif 5. Sampai sini paham ya? Berikutnya untuk soal ke-6, diketahui turunan kedua kurva adalah f double aksen x sama dengan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 12x kurang 6 dan gradien garis singgung kurva di titik 1,3 adalah 7. Tentukan persamaan kurva tersebut. Baik, kita akan jawab ya. D pangkat 2y per dx pangkat 2 itu sama dengan f double aksen x sama dengan 12x kurang 6. Maka f aksen x sama dengan integral f double aksen x dx sama dengan integral 12x kurang 6 dx sama dengan 6x pangkat 2 kurang 6x tambah c1. Di sini kita buat c1 ya. Gradien garis singgung itu sama dengan f aksen x dan kurva melalui titik 1,3. Maka f aksen 1 sama dengan 7. Untuk f aksen x itu sama dengan 6x pangkat 2 kurang 6x tambah c1. Kita substitusi ya. Nilai f aksen x-nya sama dengan 7 dan nilai x-nya sama dengan 1. Diperoleh 7 sama dengan 6 kali 1 pangkat 2 kurang 6 kali 1 tambah c1. Kita proses c1 sama dengan 7.
Jadi f aksen X sama dengan 6X pangkat 2 kurang 6X tambah 7. Tentunya dengan mengganti C1 sama dengan 7. Kemudian kita lanjutkan. Untuk f aksen X sama dengan 6X pangkat 2 kurang 6X tambah 7. Maka untuk nilai Y sama dengan fx sama dengan integral f aksen X dx. Sama dengan integral 6X pangkat 2 kurang 6X tambah 7 dx. Sama dengan 2X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah 7X tambah C2. Di sini kita buat C2 ya. Kurva melalui titik 1,3. Maka diperoleh konstanta C2 sebagai berikut. Ini persamaan kurvanya tadi, Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah 7X tambah C2. Kita substitusi nilai X-nya 1 dan Y-nya sama dengan 3, diperoleh 3 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 pangkat 2 tambah 7 kali 1 tambah C2. Kita proses 3 sama dengan 6 tambah C2 dan nilai C2 sama dengan negatif 3. Jadi persamaan kurva tersebut adalah Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah 7X kurang 3. Tentunya dengan mengganti C2 sama dengan negatif 3. Sampai sini paham ya? Berikutnya kita bahaskan soal yang ketujuh. Kecepatan sebuah bus pada detik kedua adalah 28 meter per sekon. Jika percepatan bus tersebut adalah AT sama dengan 8T tambah 3T pangkat 2, kecepatan bus tersebut pada detik keempat adalah... Baik, kita akan jawab ya. Untuk VT sama dengan integral AT dt. Sama dengan integral dalam kurung 8T tambah 3T pangkat 2 dt. Sama dengan 4T pangkat 2 tambah T pangkat 3 tambah C. Untuk V2 sama dengan 28 meter per sekon. Maka kita substitusi ya, nilai V2 sama dengan 28 dan nilai T sama dengan 2 ke dalam persamaan fungsi VT sama dengan 4T pangkat 2 tambah T pangkat 3 tambah C. Sehingga diperoleh 28 sama dengan 4 kali 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah C. Kita proses 28 sama dengan 24 tambah C dan nilai C sama dengan 4. Persamaan fungsi kecepatan bus tersebut adalah VT sama dengan 4T pangkat 2 tambah T pangkat 3 tambah 4. Tentunya dengan mengganti nilai C sama dengan 4. Kecepatan bus pada detik keempat adalah dengan mengganti nilai T sama dengan 4 ke dalam rumus VT tadi. Sehingga diperoleh V4 sama dengan 4 kali 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 tambah 4. Sama dengan 132 meter per sekon. Berikutnya untuk soal yang ke-8, sebuah mobil balap melaju dengan kecepatan yang dirumuskan dalam VT sama dengan 12T pangkat 2 tambah 10 terhadap satuan waktu. Jika rumus kecepatan merupakan turunan pertama dari rumus jarak, dan pada detik pertama mobil berjalan sejauh 20 meter, jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dalam 5 second adalah... Baik, kita akan jawab. Untuk ST sama dengan integral dari VT dt. Sama dengan integral dalam kurung 12T pangkat 2 tambah 10 dt. Sama dengan 4T pangkat 3 tambah 10T tambah C. Untuk S1 sama dengan 20 meter, maka kita substitusi nilai S1 sama dengan 20 dan T sama dengan 1 ke dalam fungsi ST sama dengan 4T pangkat 3 tambah 10T tambah C. Sehingga nanti diperoleh 20 sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 tambah 10 kali 1 tambah C. Kita proses 20 sama dengan 14 tambah C dan nilai C sama dengan 6. Persamaan fungsi jarak adalah ST sama dengan 4T pangkat 3 tambah 10T tambah 6. Sehingga jarak yang ditempuh dalam waktu 5 second adalah kita substitusi nilai T-nya sama dengan 5 ke dalam fungsi jarak. Sehingga diperoleh S5 sama dengan 4 kali 5 pangkat 3 tambah 10 kali 5 tambah 6. Sama dengan 556 meter. Berikutnya kita bahaskan soal yang ke-9. Hasil dari integral X pangkat 3 kali akar pangkat 7 dari X pangkat 6 kali akar pangkat 5 dari X pangkat 4 kali akar X dx adalah... Baik, kita akan jawab ya. Ini soal kita tadi saya buat di sini akar pangkat yang di luar berwarna merah ya, 7, 5. Di sini juga ada 2 sebenarnya tapi tidak ditulis. Kemudian di sini X pangkat 1 ya, tidak ditulis. Oke. Baik, kita akan jawab sama dengan yang berwarna merah, akar pangkat yang di luar kita kalikan 7 kali 5 kali 2 kita buat sebagai pembilang. Sementara penyebutnya, oke, ini X pangkat 3 dimulai dari sini ya. 3 ini kita tambahkan 1, wajib tambah 1. Kemudian ketemu dengan akar pangkat 7 yang di luar di sini kita kalikan 7 ya. Kemudian masuk ke dalam akar ditambah
ini kan ada X pangkat 6 yang ditambah 6 ya. Kemudian ketemu lagi dengan akar pangkat yang di luar, itu adalah 5. Kita kalikan secara keseluruhan ini dengan 5. Masuk ke dalam akar, ketemu X pangkat 4. 4-nya ini kita tambahkan ya nak ya. Kemudian ketemu lagi dengan akar pangkat yang di luar, yaitu 2. Berarti secara keseluruhan ini kita kalikan 2 ya. Masuk ke dalam akar lagi, ketemu X pangkat 1. Kita tambahkan 1 ya. Kemudian kita tuliskan di sini X pangkat, ini kebalikannya ya. Ini untuk pembilang dan penyebut dibalikkan menjadi penyebut dan pembilang di sini ya. Ini tulis 3 tambah 1 dalam kurung kali 7 tambah 6 dalam kurung kali 5 tambah 4 dalam kurung kali 2 tambah 1 per 7 kali 5 kali 2 ya. Kemudian di sini tulis tambah C, ini integral tak tentu ya. Kemudian kita proses sama dengan 70 per 34 kali 5 tambah 4 dalam kurung kali 2 tambah 1 X pangkat 34 kali 5 tambah 4 dalam kurung kali 2 tambah 1 per 70 tambah C. Kita sederhanakan lagi sama dengan 70 per 349 X pangkat 349 per 70 tambah C. Kemudian kita buat sama dengan 70 per 349 kali X pangkat 469 per 70 tambah C. Tentunya dengan membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran yang di sini ya. Lalu kita sederhanakan sama dengan 70 per 349 X pangkat 4 tambah 69 per 70 tambah C. Sama dengan 70 per 349 X pangkat 4 kali X pangkat 69 per 70 tambah C. Sehingga dapat ditulis hasil akhirnya menjadi sama dengan 70 per 349 X pangkat 4 kali akar pangkat 70 dari X pangkat 69 tambah C. Berikutnya untuk soal yang ke-10, hasil dari integral dalam kurung 180 X pangkat 4 kali dalam kurung X pangkat 5 kurang 3 pangkat 8 dx adalah, baik kita akan jawab ya. Terlebih dahulu kita misalkan dengan variabel U sama dengan X pangkat 5 kurang 3, ini ya yang di dalam kurung. Kemudian kita tentukan du per dx sama dengan 5x pangkat 4 ya, kita turunkan. Tentukan lagi nilai dx sama dengan du per 5x pangkat 4. Jadi soal kita tadi integral dalam kurung 180 x pangkat 4 kali dalam kurung x pangkat 5 kurang 3 pangkat 8 dx ditulis menjadi sama dengan integral 180 x pangkat 4 kali u pangkat 8 kali du per 5x pangkat 4. Tentunya dengan mengganti ini x pangkat 5 kurang 3 dengan u ya. Kemudian mengganti lagi dx-nya dengan du per 5x pangkat 4. Kita lihat di sini 180 x pangkat 4 dibagi dengan 5x pangkat 4 menjadi sama dengan 36 kali integral u pangkat 8 du. Kita integralkan sama dengan 36 kali 1 per 9 u pangkat 9 tambah c. Diproses sama dengan 4 kali dalam kurung x pangkat 5 kurang 3 pangkat 9 tambah c. Tentunya dengan mengganti u dengan pemisalan tadi yaitu x pangkat 5 kurang 3. Sampai sini paham ya? Berikutnya untuk soal yang ke-11, hasil dari integral dalam kurung x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 dx sama dengan, oke kita akan jawab ya. Ini kita tulis sama dengan dalam kurung integral x pangkat 4 kurang 6x pangkat 2 tambah 9 dx. Tentunya dengan menjabarkan x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 ya. Selain diperoleh, kemudian kita pisah-pisah seperti ini menjadi sama dengan integral x pangkat 4 dx kurang integral 6x pangkat 2 dx tambah integral 9 dx. Sama dengan 1 per 4 tambah 1x pangkat 4 tambah 1 kurang 6 per 2 tambah 1x pangkat 2 tambah 1 tambah 9x tambah c. Sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 tambah 9x tambah c. Sampai sini paham ya penjelasan Sir?